Cerita berawal di sebuah tempat yang bernama Montevideo, Uruguay tahun 1972. Terlihat sedang diadakan pertandingan rugby. Atas kekalahannya, tim yang kalah ini mengejek rekan setimnya yang bermain egois. Rencananya setelah ini mereka akan pergi ke Chili. Seseorang yang bernama Gaston akan mengajak satu temannya untuk ikut bersama mereka. Numa menolak ajakan Gaston dan teman-temannya karena sebentar lagi ia akan menghadapi ujian kuliah. Mereka membujuk Numa untuk ikut. Kapan lagi mereka bisa pergi ke Chili dengan harga tiket yang murah? Selain itu, di sana ada teman wanita Gaston yang cantik-cantik. Roberto pun menambahkan setelah Numa lulus kuliah nanti, Numa akan sibuk bekerja dan tidak punya waktu untuk bisa berkumpul bersama dengan teman-temannya. Setelah dipikir-pikir, Numa mengiyakan ajakan teman-temannya itu. Singkatnya, pada hari keberangkatan, mereka semua berkumpul di bandara. Hanya ada beberapa orang yang Numa kenal di dalam rombongan timnya ini. Dikarenakan umur mereka tidak beda jauh, Numa mudah beradaptasi dengan rombongan tim rugby itu. Semuanya nampak gembira. Sesekali mereka bercanda bahwa pesawatnya akan jatuh mengingat cuaca pada saat itu bisa menyebabkan terjadinya turbulensi. Salah seorang dari mereka menjelaskan bagaimana turbulensi itu bisa terjadi. Cuaca mulai memburuk dan pesawat mulai bergoyang. Pramugara menyuruh para penumpang untuk mengencangkan sabuk pengaman mereka. Di saat seperti ini mereka masih saja bermain-main, hingga hal yang ditakutkan pun terjadi. Pandangan pilot tertutupi oleh badai salju. Ekor pesawat pun gagal melintasi bukit berbatu hingga pesawat itu pun terbelah menjadi dua. Teriakan kesakitan terdengar begitu mencekam. Orang-orang yang selamat saling bahu-membahu menolong yang lainnya. Sang pilot sekarat. Ia hanya bisa berkata, "Semoga Tuhan menolong mereka semua." Tak terasa malam pun datang. Suhu dingin menusuk sampai ke tulang. Mereka harus bertumpuk untuk menghangatkan badan, sesekali berteriak, meminta tolong dan berharap ingin pulang. Hari kedua, terlihat mereka dikelilingi oleh hamparan salju dan bukit berbatu. Orang-orang yang terluka parah dikeluarkan dari dalam pesawat untuk diobati dan dibenahi. Hanya ada sedikit makanan, itu pun hanya biskuit dan beberapa makanan kaleng. Untuk jasad para penumpang yang tewas, mereka dibaringkan di dekat kapal. Total ada 27 penyintas yang selamat. Sebisa mungkin mereka menutupi semua celah di dalam pesawat agar suhu dalam pesawat tidak terlalu dingin. Di hari ketiga, Nando tersadar dari pingsannya. Ia menanyakan apa yang terjadi dan di mana adik perempuannya. Adiknya selamat, tapi ibu Nando meninggal dunia. Sudah 3 hari ini belum muncul bantuan yang datang. Dengan penuh harapan, mereka membuat tanda memintai pertolongan. Ada pesawat yang melintas. Mereka merasa pilot pesawat ini menyadari bahwa pesan mereka terlihat oleh si pilot. Karena hal ini, mereka berandai-andai makanan apa yang akan mereka makan nanti. Dan sesekali terdengar ada suara pesawat melintas tak jauh dari posisi mereka. Marcelo meyakinkan teman-temannya bahwa bala bantuan pasti akan datang. Ia juga menekankan untuk di antara mereka yang dianggap tertua agar mau bertanggung jawab untuk mengkondusifkan situasi yang lainnya. Mereka pun menebak-nebak sampai kapan mereka bisa bertahan di cuaca yang ekstrim ini. Ditambah lagi tanpa makanan, Numa pun mempunyai ide. Bagaimana jika mereka pergi ke ekor pesawat untuk mengambil aki dan memperbaiki radionya? Numa dan 3 temannya pun melakukan ekspedisi ini. Belum juga tiba di atas bukit, mereka menyadari bahwa pesawat yang mereka tumpangi tidak terlihat dari atas. Mereka memutuskan untuk kembali karena kurangnya persiapan. 6 hari telah berlalu dan makanan pun habis. Nando menghasut yang lain, daripada mereka mati kelaparan, lebih baik mereka memakan mayat teman-temannya. Hari ke-7 mereka pun berdebat. Tim SAR tak kunjung menemukan mereka. Sementara jika ingin bertahan hidup, mereka harus makan.
Roberto yang merupakan mahasiswa kedokteran pun mengiyakan bahwa tubuh mereka membutuhkan asupan nutrisi jika ingin bertahan hidup. Ia mendukung gagasan Nando. Tidak ada pilihan lain dalam situasi darurat ini. Mau tidak mau mereka harus melakukannya. Numa dan beberapa orang lainnya tidak membenarkan ini. Saking kelaparannya, beberapa orang dari mereka mulai memakan tali sepatu hingga rokok. Selain itu, warna air kencing mereka mulai menghitam. Korban jiwa pun bertambah. Susi, adiknya Nando, menghembuskan napas terakhirnya. Malam harinya, badai pun datang lagi. Monco terus berteriak ingin pulang. Ia terus ditenangkan oleh yang lainnya. Dan hari ke-9, beberapa dari mereka mengatakan bahwa mereka rela jika mereka mati, mereka mempersilahkan untuk memakan jasad mereka. Hal ini agar teman-temannya yang lain bisa bertahan hidup. Karena terpaksa, Roberto dan 3 temannya keluar lalu memakan jasad temannya yang sudah mati. Satu persatu yang lain mengikuti tindakan mereka. Numa tidak bisa melarang, dan dari 26 orang yang tersisa hanya 5 orang yang bertahan untuk tidak memakan itu. Hari ke-10, Eduardo dan Pito bertugas menjadi tukang jagal. Mereka mengeksekusi jauh dari pandangan yang lain agar yang lain bisa makan tanpa kepikiran. Tanpa sengaja mereka menemukan sebuah koper yang di dalamnya ada radio. Roy mencoba memperbaiki radio itu, berharap mereka bisa mengetahui info perkembangan pencarian mereka. Panco menghampiri Numa, ia membujuk Numa untuk makan daging itu. Sialnya mereka mendapatkan kabar buruk. Pencarian pesawat jatuh di Andes diakhiri setelah segala upaya dilakukan dan hasilnya nihil. Tim SAR menyerah di hari yang ke-10 dan akan dilanjutkan kembali awal tahun depan saat salju meleleh untuk mempermudah pencarian. Para penyintas berteriak histeris, harapan itu terasa hilang seketika. Marcelo meminta maaf kepada Numa dan 4 teman lainnya bahwa mereka harus makan daging ini jika ingin bertahan hidup. Namun Numa masih tetap dalam pendiriannya. Mereka pun melanjutkan pencarian ekor pesawat. Jasad Gaston dan beberapa orang lainnya ditemukan, tapi belum dengan ekor pesawatnya. Dikarenakan hari akan gelap, Numa dan yang lainnya memutuskan untuk kembali. Mereka terjebak oleh malam dan dinginnya es menyiksa mereka bertiga. Paginya mereka merasa beruntung masih diberi kesempatan hidup. Mereka pun kembali dengan selamat. Nando menanyakan apa yang Numa temukan. Di sana hanya ada hamparan gunung bersalju. Menurut Nando, di arah barat sana ada Chili. Mereka harus pergi ke sana, maka dari itu Numa harus makan agar memiliki energi. Sambil berderai air mata, Numa terpaksa menelan daging itu. Setiap hari Nando terus berlatih dengan tujuan bahwa di balik gunung itu ada lembah hijau cilik. Hari ke-17 dan merupakan hari ke-5 badai. Mereka hanya berdiam diri di dalam pesawat, bercengkrama dan tertawa bersama. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dan longsor salju menghantam pesawat itu. Mereka semua terkubur. Roy berhasil keluar. Ia mencoba menyelamatkan teman-temannya. Satu persatu dari mereka berhasil keluar dan tak lama kemudian longsor susulan datang. Orang-orang yang selamat mencoba bertahan hidup dengan mengandalkan udara dari pipa yang ditancapkan ke atas salju. Mereka mengabsen siapa saja yang selamat. Sang Kapten Marcelo dan beberapa orang lainnya tewas dalam insiden ini. Mereka bertanya-tanya setinggi apakah salju di atas mereka. Hari itu tanggal 13 Oktober tepat hari ulang tahunnya Numa yang menginjak usia ke-25 tahun. Di hari ke-18 setelah 2 hari terkubur, rasa lapar terus menghantui. Roberto berniat akan menyayat daging si mayat. Teman-temannya yang lain melarang untuk tidak melakukannya di sini. Namun apa boleh buat, rasa lapar sudah tidak tertahankan. Roberto menyerahkan potongan daging kepada teman-temannya dan meminta mereka untuk tidak menyerah.
Numa terlihat marah dengan keadaan. Ia menggali salju yang menghalangi agar bisa keluar. Kaki Numa terluka karena berusaha mendobrak kaca jendela pesawat. Di hari ke-20, Numa dengan semangatnya berhasil menggali hingga ke permukaan. Mereka semua kegirangan masih diberi kesempatan untuk hidup, melihat langit dan menghirup udara yang segar. Setelah itu, mereka menggali salju yang menutupi badan pesawatnya. Arturo menanyakan bagaimana dengan kaki Numa. Arturo hanya bisa terbaring karena cederanya. Setelah semua yang terjadi, Arturo mempunyai pandangan lain tentang kepercayaannya. Kemudian mereka kembali mengatur rencana. Jika tanpa persiapan yang matang, mengambil tindakan di situasi seperti ini hanya akan menghantarkan mereka kepada maut. Tak terasa sudah menginjak hari ke-34. Salju mulai mencair. Keadaan Arturo semakin memburuk. Gustavo meminta Roberto untuk pergi mencari ekor pesawat karena di tim ini kaki Roberto adalah yang paling kuat. Lalu Arturo pun menghembuskan napas terakhirnya. Setelah semua persiapan, Numa, Roberto, Nando pergi mencari ekor pesawat. Di tengah-tengah perjalanan, Numa tak kuasa melanjutkannya karena kondisi kakinya yang semakin memburuk. Dengan terpaksa mereka harus kembali lagi. Numa meminta teman-temannya untuk melanjutkan perjalanan, sementara dirinya akan kembali seorang diri. Setibanya di pesawat, teman-temannya yang lain bertanya kepada Numa. Di sisi lain, Pasco sekarat. Tak lama kemudian, ia pun meninggal dunia. Setelah luka di kakinya semakin memburuk, Numa merasa ia tak berguna bagi teman-temannya. Japier menceritakan saat mereka tertimbun longsor, istrinya pun meninggal tepat di bawah tubuhnya. Tentunya Japier dan yang lainnya telah banyak kehilangan. Semua yang mereka korbankan tidaklah sia-sia. Meski dengan kaki yang cedera, Numa juga tetap berguna bagi mereka. Kaki Numa pun diobati. Pagi harinya Nando kembali. Nando memberitahukan apa yang sudah mereka temukan. Ada banyak koper yang isinya mantel bersih, minuman, dan coklat. Nando menyemangati Numa agar segera pulih. Mereka tidak bisa membawa akinya ke sini dan akan sangat mudah mereka harus membawa radionya ke sana. Setelah mempersiapkan diri, Nando dan 4 orang lainnya pergi lagi ke lokasi ekor pesawat. Setelah berhari-hari mereka mencoba menghidupkan radionya tapi tidak berhasil. Hari demi hari kondisi Numa semakin memburuk dan harapan mereka pun semakin redup. Jatah makanan pun tak cukup. Yang tadinya mereka makan adalah tabu kini menjadi rutinitas. Panco mencoba membujuk Numa untuk makan dan jangan menyerah. Numa merasa sedih karena tidak bisa membantu teman-temannya. Numa mengutarakan semua mimpi-mimpinya dan salah satunya ia ingin menangis. Panco menemani Numa meluapkan semuanya dengan menangis bersama. Dirasa semuanya sia-sia, Nando dan yang lain kembali dan akan mengganti rencananya. Mereka akan membuat kantong tidur dari kain kedap air untuk bermalam di alam terbuka. Dan rencananya mereka akan melakukan perjalanan ke barat. Hari ke-58. Mereka mendengar kabar dari radio bahwa tim SAR akan melanjutkan kembali pencarian. Nando rasa akan percuma jika mereka berharap untuk ditemukan. Namun Roberto berbeda pendapat dengan Nando. Pagi itu Tintin memotret teman-temannya. Katanya ini untuk kenang-kenangan untuk saat pulang nanti, atau mungkin untuk keluarga mereka nanti, atau untuk orang yang ingin mengenang mereka dengan melihat foto ini. Setelah itu, Numa memperbolehkan Nando dan teman-temannya untuk memanfaatkan jasadnya jika ia mati nanti. Nando meminta agar Numa tidak berkata demikian. Malamnya, setelah Roberto mengobati luka Numa, Numa mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Roberto. Numa pun menghembuskan napas terakhirnya di usianya yang ke-25. Tepatnya pada 11 Desember 1972. Numa menulis sebuah surat.
yang isinya tiada kasih lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Sudah diputuskan mereka akan melakukan perjalanan ke barat, tentunya dengan persiapan yang lebih matang. Hari ke-61, Nando, Roberto, dan satu temannya memulai perjalanannya. Mereka terus berjalan dengan harapan hingga tiba di puncak sebuah bukit. Keyakinan mereka kembali diuji. Sejauh mata memandang hanya ada hamparan bukit bersalju. Nando masih dengan tekad membara. Ia berniat akan terus melanjutkan perjalanannya. Ia yakin bahwa semua itu ada ujungnya. Nando tidak memaksa Roberto untuk ikut jika ia tidak mau. Dan agar perbekalannya cukup, hanya Nando dan Roberto saja yang akan melanjutkan perjalanannya. Sementara satu temannya yang lain akan kembali lagi ke pesawat. Nando dan Roberto terus menerjang halangan yang melintang hingga mereka tiba di sebuah lembah dan beristirahat di sana. Tak terasa hari ke-71. Pagi itu mereka terkejut bertemu dengan seorang pengembala. Perasaan bahagia mereka tak terkira. Mereka berteriak meminta tolong kepadanya dan memintanya untuk mengirimkan surat kepada Tim SAR. Tidak butuh waktu lama, pesan ini pun sampai kepada Tim SAR. Nando dan Roberto dibawa ke gubuk si pengembala. Setelah menyantap hidangan, para wartawan datang menyerbu mereka berdua. Teman-temannya yang lain pun mendengar kabar menggembirakan ini lewat radio. Bagai terbangun dari mimpi buruk, semua kengerian yang telah terjadi terasa berakhir seketika. Mereka bersiap menyambut tim penyelamat. Lalu Roberto menguburkan potongan daging numa yang masih tersisa. Nando memandu tim SAR sampai ke TKP. Dan semua para penyintas menangis bahagia melihat kedatangan Nando. Orang-orang terkasih menyambut kedatangan para penyintas dengan penuh bahagia. Suasananya pecah dan ini adalah sebuah keajaiban dari Sang Maha Kuasa. Para warga menyambut mereka layaknya pahlawan. Nando dan 16 orang penyintas lainnya dirawat di sebuah rumah sakit. Semua kebahagiaan sekarang telah menelan kepahitan hidup yang takkan mereka lupakan sepanjang hidup mereka. Dan film pun selesai. Bijaklah dalam menyikapi sebuah peristiwa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.